Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak akan sampaikan pada hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah, berguna bagi nusa bangsa dan agama, dan juga semua siswa-siswi khususnya kelas 11 menjadikan anak yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan ini meneruskan materi yang telah kita sampaikan, Bapak bahas pada minggu kemarin, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang sudah kita bahas pada minggu kemarin, yaitu pentingnya mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala, dan juga pengertian perbedaan antara kitab dan suhuf. Dan juga sebagian kemarin sudah Bapak jelaskan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan para penerimanya. Nah, pada minggu kemarin sudah Bapak sampaikan kitab-kitab Allah itu, yaitu ada 4: Taurat, Zabur, Injil, dan kitab suci Al-Quran. Yang Bapak kemarin sudah dijelaskan sebagian, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan dalam bahasa Ibrani, yang Bapak sudah sampaikan pada minggu kemarin. Mari kita teruskan kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui itu, yaitu nomor kedua, yaitu kitab Zabur. Kata Zabur bentuk jamaknya dari Zubur, berasal dari Jabara yazburu jabr, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan mazmur, jamaknya majamir. Dan dalam bahasa Ibrani disebut mijwar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutnya mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran, selain Taurat dan Injil. Siswa-siswi kelas 11 yang Bapak banggakan, dalam bahasa Ibrani istilah Zabur berasal dari kata jimra. Dalam bahasa Ibrani, yaitu, ulangi lagi ya, dalam bahasa Ibrani istilah Zabur berasal dari kata jimra, yaitu berarti lagu atau musik. Mazmur merupakan pengembangan dari kata jamar yang artinya nyanyian pujian. Zabur dalam kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Siswa-siswi yang Bapak banggakan, ayat yang menegaskan keberadaan kitab Zabur antara lain yaitu surah Al-Quran, surah An-Nisa. Surah An-Nisa itu surah yang keempat.
ayat 163 yang begini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyyina min ba'dihi wa auhayna ila ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wa isa wa ayyuba wa yunusa wa haruna wa sulaiman wa ataina Dauda zabura. Itu Quran surah An-Nisa ayat 163 yang artinya, sesungguhnya kami wahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud alaihissalam. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah dalam kitab Zabur yang telah mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. 1. Nyanyian untuk memuji Tuhan. 2. Nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. 3. Ratapan-ratapan jamaah. 4. Ratapan dan doa individu. Dan 5. Nyanyian untuk raja. Nyanyian pujian dalam kitab Zabur atau Mazmur ayat 146 antara lain: 1. Besarkanlah olehmu Tuhan, besarkanlah olehmu akan Tuhan, hei jiwaku, pujilah Tuhan. 2. Maka aku akan memuji Tuhan seumur hidupku, dan aku akan nyanyi pujian-pujian kepada Tuhanku selama aku berada. Yang ketiga, janganlah kamu percaya kepada raja-raja atau anak-anak Adam yang tiada mempunyai pertolongan. Yang keempat, maka putuslah nyawanya dan kembalilah ia kepada tanah asalnya, dan pada hari itu hilanglah segala daya upayanya. Yang kelima, maka berbahagialah orang yang memperoleh Yakub sebagai penolongnya dan yang menaruh harapan kepada Tuhan. Yang keenam, yang menjadikan langit, bumi, dan laut serta segala isinya, dan yang menaruh setia sampai selamanya. Yang ketujuh, yang membela orang yang teraniaya dan yang memberi makan orang yang lapar, bahwa Tuhan membuka rantai orang yang terpenjara. Itulah sekilas Bapak sampaikan tentang kitab Zabur. Yang ketiga, anak-anak kelas 11 Bapak banggakan, kitab yang ketiga adalah
kitab Injil. Kitab Injil ya. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ada pula penjelasan bahwa di dalam kitab Injil terdapat keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul, yaitu nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Kitab Injil sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Isa alaihissalam untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya atau pengikutnya. Tauhid di sini artinya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Penjelasan ini tertulis dalam Quran surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid yaitu surah yang ke-57 ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qaffayna ala asarihim birusulina wa qaffayna bi'isa ibn Maryama wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah. Ini Quran surat Al-Hadid ayat 27. Yang artinya, kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Quran surah Al-Hadid ayat 27. Siswa-siswi yang Bapak banggakan, hanya saja Injil pun senasib dengan Taurat, yakni sesudah mengalami perubahan dan pergantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya atau Yohana. Mereka adalah bukan dari orang-orang yang dekat dengan masa hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada lagi kitab Injil yang versi Barnaba. Isi dari Injil Barnaba ini sangat berbeda dengan isi kitab Injil 4 macam yang tersebut di atas. Itu sekilas Bapak menjelaskan tentang kitab Taurat, kitab Zabur, yang barusan kitab Injil. Nah, yang keempat, siswa-siswi yang Bapak banggakan, yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril
Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun. Atau ternyata tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Itu Al-Quran. Wahyu pertama adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat. Dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, yaitu manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Mulai saat itu Rasulullah SAW diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat manusia. Siswa-siswi yang Bapak banggakan, wahyu yang terakhir turun adalah Quran surah Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Ketika itu beliau sedang menunaikan ibadah haji wada, haji perpisahan. Beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Oleh karena itu, sebagai Muslim, kita tidak perlu meragukannya sama sekali. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan kepadanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Selanjutnya, siswa-siswi yang Bapak banggakan, nama-nama lain Al-Quran ada 5. Di antaranya nama-nama lain dari Al-Quran, pertama Al-Huda, artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Yang kedua Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Yang ketiga Asy-Syifa, artinya
Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Yang kelima, az-zikr, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Yang kelima, Al-Kitab, artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Itu nama-nama lain Al-Quran: Al-Huda, Al-Furqan, As-Sifa, Al-Dzikra, Al-Kitab. Sekarang, apa saja isi Al-Quran? Siswa-siswi yang Bapak banggakan, adapun isi pokok Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Akidah atau keimanan. Yang kelima, ibadah. Yang kedua, ibadah baik ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh. Yang ketiga atau yang C, akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Yang keempat, muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang kelima, kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang yang soleh dan orang-orang yang ingkar. Yang keenam, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu salah satu isi Al-Quran. Yang terakhir, siswa-siswi yang Bapak banggakan, keistimewaan Al-Quran. Apa keistimewaan Al-Quran? Kita sebagai umat muslim atau kita sebagai umat Islam wajib mengimani dan mempercayai isi Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia. Terlebih lagi, pedoman hidup umat Islam. Apabila kita tidak mengimani dan mengamalkannya, kita termasuk orang-orang yang ingkar atau kafir. Cara mengamalkan isi Al-Quran. Nah, sekarang siswa-siswi, Pak, bagaimana cara mengamalkan isi Al-Quran? Cara mengamalkan isi Al-Quran adalah dengan mempelajari cara belajar membaca dalam kurung mengaji, baik melalui iqra, qiraat, atau yang lainnya. Kemudian mempelajari artinya, menganalisis isinya, dan langsung mengamalkannya. Itu caranya ya. Adapun keistimewaan kitab Al-Quran suci, keistimewaan kitab suci Al-Quran, 1, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kedua, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Yang kelima, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah.
Itulah siswa-siswi yang telah Bapak sampaikan pada 2 pertemuan kemarin dan yang sekarang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, jadikan ilmu yang barokah, dijadikan kita anak yang soleh dan solihah, berguna bagi nusa dan bangsa dan agama. Dan mudah-mudahan umur kita, kesehatan kita, kesempatan kita dapat bertemu lagi dengan Bapak minggu yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.